ceritain ke kita? Iya, boleh silakan. Apa yang Anda lakukan ke istri-istri Anda itu? Jadi pada saat ada masalah tidak ada masalah, saya selalu melakukan kekerasan. Entah kenapa, jadi setiap saya melakukan kekerasan itu saya merasa ada sesuatu kepuasan gitu. Apa yang dilakukan? Kekerasannya seperti apa? Ya seperti memukul dan lebih, kalau bisa lebih kasar lagi ya memukul dengan hantam ke dinding atau bagaimana, dan itu sudah terjadi berulang-ulang gitu Mas. Anda lakukan itu dengan sadar? Sangat sadar sebenarnya. Entah dibilang sadar atau tidaknya saya kurang paham, karena pada saat saya melakukan itu ya itu yang terjadi. Waktu Anda melakukan itu ke istri-istri Anda itu gimana mereka kondisinya? Kalau dibilang untuk umumnya ya saya rasa sih untuk itu lumayan fatal Mas ya. Ya karena apa yang dibilang Mas Roy itu ya benar, ya, memang bahkan bisa lebih parah kalau misalnya saya lagi ada emosinya gitu, lagi tinggi. Yang paling parah yang Anda ingat sampai sejauh mana? Saya pernah membenturkan kepala istri saya ke tembok beberapa kali, dan itu memang dapat jahitan lumayan banyak gitu. Itu kalau lagi segitu hebatnya emosi, marah sampai sadar atau nggak sadar itu karena apa ya? Ya saya kurang tahu juga Mas, ya mungkin karena makanya Nggak, maksud saya karena masalah apa gitu? ya waktu itu sempat masalah dalam rumah tangga saya itu ekonomi pertama. Waktu itu saya kan keluar dari pekerjaan, dan mungkin saya ambil jalan pintas dengan mencari orang yang punya jimat itu atau bla bla bla, dan akhirnya ya jadi berantakan begitu. Justru bukan dapat jalan keluarnya, malah Pelarian. ya betul sekali. Pelarian. Saya menggambarkan satu sosok makhluk yang menguasai. Kenapa, Roy? Ini apa? Ini Di- siapa? Oh, di dalam kamar kamu depannya ada pintu lagi ya, saling berhadapan pintu. Ya, Saya ngelihat masuk ke dalam rumah kamu sekarang. Saya ngerasain ada pintu dan pintu. Betul? ya betul. Dan saya ngerasain ada aura negatif antara pintu satu dengan pintu yang kedua, menyebabkan konflik dan menyebabkan perpecahan rumah tangga. Saya mencium satu lagi. Istri kamu mantan. Kamu udah gak pernah kontak dia? Udah cukup lama. Ini kamarnya yang depan-depanan ini nggak kepake ya? Ya, kosong. Kosong kan? Di dalam kamarnya kosong terdapat makhluk ini. Ini apa, Roy? Ini kayak sesosok wanita ya? Iya, sesosok wanita. Dan saya merasa di sini tuh sudah lama tidak ditempati. Saya penunggu tempat ini. Ngapain kamu ganggu-ganggu? Gitu. Itu yang terngiang-ngiang. Kalau kamu lihat dan kamu bisa gambar, artinya dia ada di sini sekarang. Betul sekali, tepat sekali Bayu. Kamu benar-benar jitu. Sebelah mana, Roy? Saya lihat di belakangnya. Saya ingin menggambarkan sosok lain di sini. Banyak sekali loh makhluk halus yang ada di sini. Gara-gara kekerasan. Kekerasan aja bisa membuat orang makhluk halus timbul ya. Justru itu malah mengundang mereka untuk datang. Iya. Kalau bisa ya suatu saat nanti kalau saya bisa pesenin, tolong dengan sangat banget supaya bisa mengontrol emosi. Ya. Ini kok kayak Pocong ya. Pocongnya. pocong ya, Roy? Iya. Ini kenapa kamu gambar ini? Ada juga di sini. Ada juga di sini.
Kamu pas pada saat kamu ingat gak tahun 2014 kamu ada konflik besar. Saya lihat hampir membunuh atau 2014 bulan Juni. Kamu ingat? Pernah hampir membunuh. Membunuh mantan istri 2016 atau bulan Juni. Sebenarnya kalau yang membunuh bukan mantan istri tapi ada orang lain. oh ini di luar konteks KDRT ya? Hmm. Jadi Anda nya orang lain gitu. Bisa dikatakan begitu gitu mas. Gila, ini benar-benar kamu ingat gak kejadian yang itu? Sangat memilukan sekali. Kalau seandainya waktu bisa berputar, kamu ingin bertobat gak? Ya pastinya mau mas. Dengan saya datang ke sini justru saya mau tahu. Mau tahu tentang? Iya. Apakah memang saya karakternya memang apa yang dibilang Mas Roy seperti itu atau memang karena yang seperti yang Mas Roy gambar, jadi ya saya mau tahu gitu mas. Jadi saya bisa Oke. berubah. Gimana kalau sebelum berubah supaya kita bisa sama-sama bantu Anda boleh ceritain nggak kejadiannya seperti apa waktu 2014 ya Roy? Iya. Benar 2014, Ya. 2015. Itu seperti apa 2014. kejadian? Semuanya kan lagi berantakan semua mas. Jadi ya mungkin ya namanya pikiran lagi kalut, ada masalah di luar. Saya sama teman pergi ke satu tempat diskotik ya kan. Dan ya terjadilah perkelahian begitu, ya akhirnya saya out of control jadinya. Ya kejadianlah itu mas. Kejadian apa tuh? Ya akhirnya itu di diskotik saya akhirnya nusuk orang. Nusuk orang? Iya. Kamu punya hobi bakat membunuh loh. 1, 2, 3. Sekarang di sini. Ada banyak ya Roy. Ini berbentuk tengkorak ya mas? Berbentuk. Op. Oke. Roy, ini mereka makhluk-makhluk ini sedang apa di sini? Marah, kecewa, sedih, atau apa? Marah, kecewa, sedih bercampur aduk. Tapi selalu mengikuti Mas Ubaynya ini Iya, kemanapun. kemanapun dia berada. Saya ngeliat luar biasa aneh loh. Ubay itu kamu sering berkunjung ke paranormal kah? Nggak terlalu sering saya juga, tapi beberapa kali lah. Terakhir kapan? Udah lama, sekitar 4 tahun yang lalu mungkin. Untuk? Ya cuma mau tahu aja, cari jalan keluar soal ya kesulitan hidup saya. Itu ya cuma sekitar 2-3 kali lah. 2-3 kali. Ya itu hanya bertanya-tanya aja. Ada ritual yang dilakukan nggak di situ? Nggak, saya cuma hanya bertanya aja. Ngobrol aja gitu? Iya. Ada dikasih sesuatu atau amalan atau apa gitu? Yang tadi yang dikasih itu, yang saya buang itu justru dari kawan saya. Bukan dari paranormal Bukan. ditemui itu? Iya. Oke.